adik-adik, hari ini kita akan membahas rangka manusia dan otot-otot yang melekat pada tubuh manusia. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, tahukah kalian tentang rangka manusia? Betul, rangka adalah rangkaian tulang yang berkesinambungan dan mendukung serta melindungi organ bagian tubuh. Nah, tulang itu sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, yakni tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Sementara rangka terdiri dari 3 jenis, yakni rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Dari rangka-rangka tersebut memiliki fungsi antara lain, yakni sebagai alat gerak pasif, yang kedua memberi bentuk pada tubuh, yang ketiga melindungi bagian organ dalam seperti usus, hati, jantung, dan lain-lain, dan yang keempat sebagai tempat melekatnya daging, otot, dan jaringan bagian tubuh. Nah, tahukah kalian apa saja sih tulang-tulang yang melekat pada rangka manusia? Yuk simak video berikut ini. Rangka yang pertama adalah rangka kepala. Rangka kepala terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang pelipis, tulang mata, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang hidung. Rangka yang kedua adalah rangka badan. Rangka badan terdiri dari tulang leher, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, tulang gelang panggul, tulang belikat, dan tulang selangka. Rangka yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak dibedakan menjadi 2, rangka bagian tangan dan rangka bagian kaki. Rangka bagian tangan terdiri dari tulang pangkal lengan, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Rangka bagian kaki terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Sekarang kita akan belajar tentang otot. Tahukah kalian apa itu otot? Otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organ dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi-fungsi otot: 1. Menjalankan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung. 3. Mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Macam-macam otot ada 3, yakni otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem syaraf tidak sadar. Ciri-ciri otot polos: 1. Waktu kontraksi 3-180 detik. 2. Bentuknya gelendong. 3. Terletak pada organ dalam. 4. Memiliki 1 inti sel di tengah. 5. Pergerakannya lambat. 6. Dipengaruhi oleh saraf otonom. 7. Berada pada bagian usus, peredaran darah, dan saluran kemih. 8. Tidak dipengaruhi oleh otak. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Bekerjanya di bawah kesadaran manusia. Dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dan mengapa dinamakan otot lurik? Karena adanya sisi gelap dan terang secara berseling-seling. Ciri-ciri otot lurik: 1. Bentuknya silindris gelap terang. 2. Melekat pada rangka. 3. Bekerjanya secara tidak sadar. 4. Cepat dan mudah lelah. 5. Panjang dan multisel.
6. Berpigmen hemoglobin. 7. Inti selnya di tepi. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus. Perpaduan antara otot lurik dan otot polos dan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Ciri-ciri otot jantung. 1. Berbentuk silindris dan bercabang. 2. Terletak pada jantung. 3. Memiliki satu inti sel. 4. Bekerja tanpa sadar. Dan yang kelima, bekerja terus-menerus. Nah, materi selanjutnya adalah persendian. Seperti yang kalian ketahui, ada banyak sekali tulang yang menyusun rangka pada tubuh manusia. Masing-masing tulang tersebut tentunya saling berhubungan. Setidaknya ada 200 tulang yang posisinya saling berhubungan di dalam tubuh manusia. Hubungan yang terdapat di antara dua tulang itulah yang disebut sebagai sendi ataupun artikulasi. Di dalam sistem gerak pada manusia, persendian memiliki fungsi serta peranan yang amat penting di dalam proses terjadinya aktivitas ataupun gerakan. Fungsi persendian. 1. Menghubungkan dua tulang. 2. Meningkatkan fleksibilitas. 3. Memungkinkan pergerakan. Nah, sendi itu sendiri dibagi menjadi 3. 1. Sendi mati atau sinartrosis. 2. Sendi kaku atau amfiartrosis. Dan yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Sendi mati. Sendi mati adalah sendi yang tidak mempunyai celah sendi sehingga tidak mungkin terjadi pergerakan pada sendi tersebut. Contohnya, sendi-sendi yang menghubungkan antara tulang pada bagian otak. Sendi kaku. Sendi kaku adalah sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya, sendi pada ruas tulang belakang, pergelangan tangan, dan sendi pada tulang dada. Sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak adalah sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Nah, sendi gerak itu sendiri dibedakan menjadi 5. 1. Sendi engsel. 2. Sendi pelana. 3. Sendi geser. 4. Sendi putar. Dan yang kelima adalah sendi peluru. Sendi engsel. Seperti engsel pada pintu, sendi ini memungkinkan pergerakan tulang pada satu arah. Contohnya, sendi pada lutut dan siku. Sendi pelana. Pada sendi ini, salah satu tulang dapat digerakkan menuju dua arah. Contohnya, sendi yang menghubungkan ruas jari dengan telapak tangan. Sendi geser. Sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan pergeseran pada tulang. Contohnya, sendi-sendi pada ruas tulang belakang. Sendi putar. Pada sendi putar ini, salah satu tulang dapat bergerak karena memiliki poros pada tulang yang lain. Contohnya, sendi yang menghubungkan tulang hesta dan tulang pengumpil. Sendi peluru. Pada sendi ini, salah satu tulang berbentuk bonggol, sehingga tulang itu dapat bergerak ke segala arah. Contohnya, sendi yang menghubungkan tulang gelang bahu, serta tulang paha dan tulang gelang panggul.